pagi pemirsa, kembali bersama saya Yun Prasetya dalam program Dialog Bincang Tokoh. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu bintang tamu yang merupakan seorang politisi handal dari Kabupaten Lampung Tengah. Kenapa bisa saya sebut sebagai politisi handal? Karena narasumber yang satu ini sudah 2 kali menjabat sebagai anggota DPRD 2 periode berturut-turut pemirsa. Dan dalam acara ini kita akan membahas berbagai topik menarik termasuk pengembangan ekonomi lokal, industri, dan isu-isu yang relevan. Siapa dia? Dia adalah dari Komisi 2, Bapak Kadek Joko Supriyatna. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak. Gimana nih kabarnya, Pak? Baik. Alhamdulillah sehat ya, keluarga sehat ya? Keluarga sehat semua. Alhamdulillah. Kalau begitu, Bapak. Gimana nih Komisi 2 nih? Komisi 2 saat ini memang lagi betul-betul fokus tentang kegiatan. Apa yang diprogramkan oleh Komisi 2 sangatlah banyak. Karena di situ tumpuan masyarakat, khususnya masyarakat Lampung Tengah ini yang bergerak di bidang pertanian, karena hampir 90% masyarakat Lampung Tengah hidup di pertanian. Pertanian ya, artinya ada di sektor di Komisi 2 Komisi 2 perekonomian ya Pak ya? Iya betul. Nah sebelum kita membahas lebih jauh nih mengenai tugas dan fungsi dari Komisi 2 nih. Ini Pak Joko ini adalah seorang politisi yang sudah 2 kali menjabat di Kabupaten Lampung Tengah. Dan artinya Bapak ini sudah memiliki pengalaman yang luar biasa seperti itu. Bisa diceritakan nih Pak, karena setahu kami nih ya, untuk menjadi anggota Dewan itu tidaklah mudah dan cukup berat seperti itu. Bisa diceritakan nih Pak Joko? Oke, terima kasih. Memang saya, keluarga memang rata-rata di partai PDI Perjuangan, dan saya juga sebagai pengurus partai kurang lebih 17 tahun. Saya dulu dari ranting, artinya ranting itu pengurus kampung, terus naik ke tingkat kecamatan, dan sekarang pengurus di DPC, artinya kabupaten. Nah, selama ini saya selalu mendengar keluh kesah dari masyarakat itu terlalu banyak dan beraneka ragam. Setiap saya turun gini. Nah, jadi saya tertariklah untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Saya supaya bisa melanjutkan keinginan masyarakat, apa yang diprogram oleh pemerintah betul-betul menyentuh ke hati masyarakat. Nah, tertariklah saya di situ mencalon. Tapi kalau dibilang mencalonkan diri susah, ya memang susah. Dibilang enggak, ya enggak. Tergantung pribadi seseorang itu gimana caranya pendekatan terhadap masyarakat. Ya, betul, itu. Tapi kalau kita cuma sesaat mencalon baru kita mendekati masyarakat, masyarakat tidak semudah itu untuk kita dekati. Kita harus jauh-jauh hari, paling enggak 4-5 tahun, bahkan 6 tahun sebelum kita mengutarakan niatnya untuk menyalonkan diri, pendekatan terhadap masyarakat. Apalagi anak-anak muda, apa sih yang dihobi anak muda? Kita dekati, kita bantu apa keperluan mereka. Begitu juga dari petani, kayak petani, kita susah pupuk, kita setelah panen susah penjualan. Nah, kita harus cari memecahkan permasalahan ini terhadap petani. Kita harus menyentuhkan terhadap pemerintah daerah biar bisa menyatu. Pemerintah juga tidak semuanya kepala daerah bisa menyentuh terhadap petani, terutama di kampung-kampung, karena luasnya Kabupaten Lampung Tengah sangatlah luas. Itu Mbak. Ya. Betul. Artinya selama 17 tahun ini Bapak sudah berada di dunia politik ya, walaupun sebelumnya sebagai pengurus seperti itu ya Pak ya. Dan kalau saya lihat ini Pak Kadek sudah 17 tahun dan strategi politiknya ini sangat matang ya Pak ya, sudah berani mendekati masyarakat, ini sudah tepat sasaran seperti itu, sehingga mungkin itulah yang menggerakkan hati dari masyarakat untuk kembali memilih Bapak seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke, nah Pak, untuk selanjutnya nih Pak ya, saat ini kan sudah
menjadi anggota DPRD dari Kabupaten Lampung Tengah di Komisi 2 membidangi bidang perekonomian. Sejauh apa sih Komisi 2 melakukan kontrol dan pengawasan? Dan bisa diceritakan masalah apa yang saat ini tengah dihadapi oleh Komisi 2? Saat ini, bulan-bulan ini Komisi 2 lagi menggodok yang namanya peraturan daerah yang menangani tentang retribusi pajak. Karena ini merupakan PAD terbesar untuk Lampung Tengah. Kita harus pendekatan terhadap Dinas Pendapatan, kita ajak konsultasi. Terus perusahaan-perusahaan kita cross check. Pembayaran PBB sama luas bangunan, luas arealnya cocok apa enggak? Betul. Kalau enggak cocok, kita arahin ke Dinas Pendapatan, tolong dicek. Karena ini kalau dibiarkan, pendapatan Lampung Tengah ya cuma itu-itu aja. Akhirnya terjadi kebocoran. Akhirnya terjadi kebocoran halus. Nah, kita gimana, apalagi kita barusan ini pemilihan kepala daerah, jadi jangan sampai anggaran-anggaran ini tidak tersalurkan lagi kembali ke masyarakat. Gunanya kita betul-betul datang ke bawah, kita datang ke tiap-tiap perusahaan, bukan kita menekan perusahaan, tapi harus kerjasama, apa kewajibannya harus tepat dibayar. Karena ini bukan untuk segolongan Komisi 2 aja, bukan untuk kepentingan pemerintah daerah, tapi untuk kepentingan masyarakat. Betul. Untuk pembangunan, itu artinya, Mbak. Iya. Nah, berbicara mengenai pajak dari Kabupaten Lampung Tengah nih, Pak, ya, dari perusahaan-perusahaan. Dan kalau kita pelajari, pasti dari tiap tahun ke tahun ini ada saja perusahaan yang membandel seperti itu. Ya, mungkin ada main kong kali kong di belakang gitu, dan kita tidak tahu ada apa yang dilakukan oleh Komisi 2 untuk melakukan agar dari perusahaan sendiri ini kapok seperti itu, Pak? Yang jelas Komisi 2 pendekatan sebaik mungkin dengan pihak-pihak perusahaan. Itu kenapa ada keselip sampai pembayaran pajak beberapa tahun yang lalu sampai nunggak. Nah, ini perlu di cross check. Adakah mereka bermain sama pihak-pihak tertentu, ataukah memang kelalaian dari pihak perusahaan? Kita harus benahi, kita panggil. Ada juga perusahaan yang terlalu, Pak, saya bayar ini sesuai dengan ini, dengan peraturan. Tapi saya bilang, belum lama ini kita hearing sama teman-teman perusahaan, ini tidak sesuai dengan luas bangunan loh. Betul. PBB ini. Artinya ada permainan mungkin di situ ya, Pak? Nah, kemungkinan ada juga, atau enggaknya kita belum tahu pasti. Rencana minggu depan saya berserta Komisi 2 mau sidak langsung ke perusahaan. Nah, kita lihat dulu posisinya. Kalau memang udah itu betul, kita panggil Dinas Pendapatan. Tolong ini segera diurus. Apapun jalannya, kita betul-betul taat membayar pajak untuk Kabupaten Lampung Tengah. Betul, karena kalau kita lihat dari pajak ini merupakan suatu pendapatan yang paling utama untuk pembangunan Kabupaten Lampung Tengah khususnya, seperti itu ya, Pak, ya. Karena kalau dari pajak ini akan sangat luas seperti itu, mulai dari mungkin pajak yang paling mungkin yang akan menjadi perhatian ini pajak-pajak dari perusahaan seperti itu, Pak, ya. Nah, untuk bidang perekonomian nih, masuk di dalamnya itu ada Dinas Industri. Saya melihat di Kabupaten Lampung Tengah ini melalui data statistik juga cukup banyak dan terus meningkat ini setiap tahun, seperti itu, Pak. Seperti apa sih peran serta Komisi 2 dalam melakukan kontrol di lapangan di bidang perindustrian? Dinas Industri kita sebenarnya sangat kewalahan, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, karena yaitu saya katakan luas wilayah Lampung Tengah dan masing-masing sekarang udah mulai banyak kegiatan home industri. Walaupun tidak kita bisa mengirim ke luar Sumatera, ke luar Lampung, setidaknya untuk wilayah Lampung aja. Ini sangat luas. Nah, tapi juga kita kembalikan juga keterbatasan anggaran Dinas Industri untuk memenuhi home industri di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Ini kembali juga
ke keuangan Ya, itu. betul. Oke Bapak, sebelum kita lanjut ngobrol mengenai perindustrian, apalagi di Kabupaten Lampung Tengah ini ada banyak sekali industri, terutama industri-industri yang merajai seperti tebu dan kelapa sawit seperti itu ya. Dan kita akan lanjut lagi berbincang dengan Pak Joko setelah pariwara berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Yun Prasetya dan bintang tamu saya yaitu Bapak Joko Suprihatin ya Pak. Ya. Dan kita saat ini sedang membahas yang sedang booming di Kabupaten Lampung Tengah dan di Lampung khususnya, karena bukan hanya di Lampung Tengah seperti itu ya. Dan saat ini yang sedang viral yaitu masalah singkong nih di masyarakat ya. Ini masuk dalam Komisi 2 nih masalahnya. Karena ini perekonomian juga seperti itu Pak Joko. Benar. Betul. Dan akhir-akhir ini memang tengah ramai sekali keluhan para petani terhadap harga singkong. Dan sempat demo juga sih kemarin ya Pak. Di mana Menteri Pertanian sudah mengeluarkan statement bahwa harga singkong di di Provinsi Lampung ini Rp1.350 dengan potongan refaksi 15%. Namun ada banyak sekali justru perusahaan yang tutup seperti itu dan tidak bisa untuk menerima singkong karena mungkin dirasa harga terlalu tinggi. Bapak sebagai Komisi 2 ini menjadi masalah yang begitu serius seperti itu Pak. Seperti apa sih Pak Joko dan teman-teman di Komisi 2 ini untuk menanggapi permasalahan ini? Komisi 2 di sini jujur Mbak, simalakama. Betul. Dibentur oleh dua sisi. Artinya bentur dua sisi ini kayak diapit oleh tembok kiri kanan. Jadi di sisi lain Komisi 2 harus membantu masyarakat petani singkong, di sisi lain juga harus menyelamatkan perusahaan. Jadi mau nggak mau Komisi 2 ini harus turun dan memperhatikan betul-betul apa yang udah dikeluarkan oleh peraturan Kementerian Pertanian. Ini sebenarnya peraturan Menteri Pertanian ini ya sedikit udah menyelamatkan pihak petani. Lebih bagus apa yang dibilang oleh Kementerian daripada yang kemarin pertama dikeluarkan oleh PJ Gubernur. Ini sangat bingung PJ Gubernur ini mengeluarkan, hanya bisa statement tapi tidak bisa tahu permasalahan yang di bawah. Iya, betul. Itu menentukan harga singkong segini, nah potongannya segini. Kayak sekarang yang udah disampaikan oleh Menteri Pertanian, harga 1.350 dengan potongan 15%.
mengapa pabrik singkong banyak yang tutup? Nah, ini juga pabrik singkong juga nggak mau rugi, Mbak. Nggak mau rugi kenapa? Sekarang musim hujan, musim banjir, kadang-kala singkong belum waktunya panen, udah terendam air. Masih 6-7 bulan dicabut. Otomatis kan masih akar. Gimana pun dikelola di pabrik, di industri, nggak akan keluar tepung aci. Itu. Otomatis perusahaan juga nggak mau dong menerima, ditolak. Gitu. Nah di sisi lain petani juga harus, ini udah peraturan kementerian harus diterima, kadang-kala kan gitu, memaksakan diri, tapi tidak tahu perusahaan ini mengeluarkan biaya juga, membuat tepung aci itu, tapioka itu, karena saya lihat, saya perhatikan sendiri, saya sama teman-teman turun itu 7 kilo singkong keluar 1 kilo tepung tapioka itu. Artinya dari pihak perusahaan ini mengalami penolakan seperti itu ya, penolakan. Ini benar-benar menjadi PR untuk Komisi 2 ya Pak? Benar-benar, ini kan makanya Komisi 2 ini saya sama teman-teman ini harus berpikir yang gimana ya. Di sisi lain petani harus kita selamatkan. Rata-rata Lampung Tengah ini kebanyakan singkong, termasuk Lampung Utara. Di sisi lain juga di dalam perusahaan itu pekerja-pekerja kita itu juga banyak. Kalau perusahaan ini tutup, mereka mau kemana larinya tenaga kerja kita ini? Apakah harus tenaga kerja kita lari ke luar Lampung? Nah kan kita sayangkan gitu. Dan di sisi lain juga Komisi 2 ini harus betul-betul di sini netral, senetral-netralnya. Kita juga turun ke bawah, nggak tinggal diam, karena ini udah tugas sesuai dengan fungsinya Komisi 2. Saya punya pendapat sama teman-teman, yang dikeluarkan kementerian itu 1.350 dengan potongan 15% itu belumlah merasakan keadilan. Kenapa saya berani bilang gitu? Pabrik juga menyiapkan loh, dilihat singkong ini belum waktunya dicabut, udah dicabut, dikirim lagi kan. Nah otomatis kan tidak ada kadar acinya. Terus pihak perusahaan juga tidak mau rugi, karena yang dikerjakan sekian banyaknya itu perlu proses yang sangat lama. Jadi saya turun ke bawah sama teman-teman tuh, kita buktikan dulu sesuai dengan kualitas singkong gitu. Ada juga yang potongan 15, ada yang 20, bahkan ada yang 24%. Tergantung dari kualitas singkong. Tergantung dari kualitas singkong. Nah ini perusahaan ini ngambil tindakan sedemikian, ini bukan artinya ngelawan pemerintahan, Kementerian Pertanian, tidak. Tapi dengan kualitas singkong dibuktikan gitu loh. Itu saya sangat setuju perusahaan. Daripada perusahaan ini tutup semua yang ada di Lampung Tengah, mau nggak mau dijual kemana singkong juga. Betul. Para petani ini gitu loh. Jadi dengan ngambil tindakan sedemikian, saya sangat apresiasi juga terhadap perusahaan, tidak memutuskan sebelah pihak, artinya tetap menerima singkong dengan potongan sesuai dengan kualitas singkong. Itu artinya membutuhkan revisi ulang. Iya, gitu. Agar kedua belah pihak, antara dari pihak petani maupun dari pihak perusahaan ini sama-sama diuntungkan. Dan kalau kita berbicara ini dari pertanian ya Pak ya, ini petani singkong ini dia merasa sangat dirugikan dengan harga singkong jika tidak mengikuti peraturan dari pemerintah, yaitu 1.350. Sementara ini ongkos tanam, mungkin pupuk dan sebagainya ini terlalu tinggi. Mungkin seperti itu, atau seperti apa nih Pak, untuk yang di Kabupaten Lampung Tengah, sepengetahuan Bapak nih? Ya pupuk itu gini, sebenarnya kalau kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidaklah cukup sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Betul. Karena luas Lampung, Provinsi Lampung ini begitu luas, rata-rata penanaman singkong, apalagi subsidi pupuk untuk singkong sama kelapa sawit dicabut, ya kan? Dicabut. Itu memang diharuskan larinya ke padi. Nah, disinilah
kenapa pupuk susah? Karena pada waktu keluar pupuk yang bisa menampung pupuk ini orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Jadi memang kalau ini nggak habis pupuk ini, dia nggak akan lagi masuk. Nah nggak mau, Gapoktan ini harus menyebar loh, pupuknya harus cepat habis loh. Jadi ada lagi laporan, ya termasuk orang-orang petani singkong yang lahannya luas, mau nggak mau menampung pupuk ini. Jadi orang-orang yang cuma punya 1-2 hektar akan kesulitan mencari pupuk itu. Tapi pupuk ini tidak haruslah dari pupuk urea yang bahan kimia, pupuk organik juga bisa gitu loh. Jadi di sekitar kita itu banyak pupuk organik. Memang prosesnya agak lama dibandingkan pupuk-pupuk yang kimia itu. Iya. Dan artinya memang sebenarnya dari petani ini harus lebih kreatif lagi seperti harus, itu ya, Pak, harus. Nah, Pak, kita akan berbincang lagi ini untuk perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah mengenai UMKM ini Pak, karena ini masuk dalam PR dari Komisi 2 seperti itu ya Pak. Benar, Tapi sebelumnya jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, masih bersama saya Yun Prasetya dan bintang tamu istimewa saya pada hari ini Bapak Joko Suprihatin. Ya Bapak, kita lanjut lagi nih berbicara mengenai perekonomian yang ada di Kabupaten Lampung Tengah seperti itu. Nah, ini ada banyak sekali pelaku UMKM di Kabupaten Lampung Tengah. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, seperti apa sih Komisi 2 dalam melakukan dukungan untuk para pelaku UMKM karena banyak sekali laporan dari masyarakat Kabupaten Lampung Tengah ini mengenai terkendala modal seperti itu. Kalau terkendala modal memang ya, apalagi saat ini instruksi dari pemerintah pusat pemangkasan anggaran 52%. Ini udah mulai goyah lagi Lampung Tengah. UMKM di Lampung Tengah ini sangatlah banyak. Hampir satu kecamatan tuh 3-4 home industri. Tapi rata-rata ngeluhnya ya pasti di permodalan. Jadi Komisi 2 itu memantau Dinas Industri, berapa anggarannya, siapa yang diutamakan dulu, dan bentuk kualitasnya home industri apa yang bisa betul-betul dipamerkan. Ini loh kreasi Lampung Tengah. Nah, tadi tidak harus semua kita beri, tapi betul-betul yang menyerap tenaga kerja juga. Di samping menyerap tenaga kerja, nah hasilnya yang bisa dijual untuk perekonomian di desa itu, di kecamatan itu betul-betul berputar. Begitu. Dinas Industri juga nggak asal-asal ngasih, oh ini pengajuan. Itu harus pengajuan dulu, bentuk proposal. Nah, yang bawa nanti Komisi 2 rata-rata diajukan ke Dinas Industri. Dinas Industri itu ada timnya khusus yang betul ke bawah memantau kegiatan tersebut. Itu. Artinya dari pelaku UMKM ini memang yang benar-benar menyerap tenaga kerja dan perputaran perekonomian yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, dan itulah yang akan dibantu oleh pemerintah. Dibantu oleh pemerintah. Itu, ya. Nah pemirsa, selain dari sektor ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah, ini juga kita lihat di bidang
perkebunan dan peternakan ya Pak ya. Nah, ini ada banyak sekali perkebunan. Kalau kita lihat di Kabupaten Lampung Tengah yang merajai saat ini adalah tebu dan juga kelapa sawit seperti itu ya Pak ya. Bisa diceritakan nih Pak, ada apa aja sih kalau dari perkebunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah? Lampung Tengah itu dari industri tebu yang sangat luas, memang wilayahnya terbentang antara Tulang Bawang sama Lampung Tengah, bahkan sampai Lampung Timur. Itu memang pabrik tebu bisa dikatakan terbesar kalau di Indonesia. Betul. Itu Gulaku. Terus ada juga perkebunan nanas, pisang yang di Humas Jaya, itu juga sangat besar, dan kelapa sawit. Itu sekarang ini Lampung Tengah ini, kalau teman-teman yang banyak lulusan SMA tidak harus mencari kerja lagi keluar. Begitu perusahaan-perusahaan ini menerima karyawan, sangatlah menampung ratusan bahkan ribuan itu. Itu jadi kerjasamanya pemerintah daerah sama pihak perusahaan ini sangatlah baik. Artinya menyediakan lapangan kerja, terutama adik-adik kita yang baru lulus SMA bisa ditampung di kerjaan itu yang saya bangga. Jadi artinya di sini dari para generasi penerus yang baru saja lulus mungkin itu tidak perlu untuk merantau jauh-jauh dari luar Kabupaten Lampung Tengah, dan untuk di Kabupaten Lampung Tengah juga sudah cukup untuk lapangan pekerjaan seperti itu. Benar. Karena ini kalau kita lihat merupakan perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Dan dari Komisi 2 ini sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi, apakah ada pengawasan khusus untuk perusahaan-perusahaan tersebut, Pak? Ada, Komisi 2 ada. Makanya Komisi 2 itu tidak henti-hentinya untuk turun ke bawah, mengamati tentang masalah perusahaan, karena perusahaan ini mitra Komisi 2, melancarkan perekonomian yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Gimana caranya perusahaan ini nyaman, jangan sampai terbentur yang tidak kita inginkan. Sekali terbentur, perusahaan ini akan mengomplain. Nah, yang saya katakan tadi, anak-anak ini mau dikemanakan bekerja? Apa mau dilempar keluar Lampung? Kan tidak mungkin, karena gimana pun generasi ini harus tetap ada di Kabupaten Lampung Tengah. Tugasnya Komisi 2 adalah mengayomi perusahaan dan mereka yang bekerja. Betul, artinya dari pihak perusahaan ini juga kan memberikan impact yang sangat positif bagi pembangunan khususnya perekonomian di Kabupaten Lampung. Dan itu sudah harus kita ayomi lah seperti itu ya Pak ya. Nah oke, selanjutnya nih Pak ya, terakhir dari segmen kita di bincang dialog bincang tokoh ini Bapak. Pak Joko sebagai wakil rakyat yang sudah terpilih 2 kali di Kabupaten Lampung Tengah. Apa nih harapan Bapak sebagai anggota dewan, dan seperti apa sih mungkin impian-impian yang belum terwujud Bapak sebagai anggota wakil rakyat? Harapan saya sebagai wakil rakyat di Kabupaten Lampung Tengah, gimana Lampung Tengah ini tidak kalah dengan kabupaten kota lain yang ada di Pulau Jawa. Tetap kita bersinergi terhadap pemerintah daerah itu, dan saya untuk dipilih lagi oleh masyarakat karena masih banyak PR-PR yang belum saya selesaikan di periode yang kemarin. Inilah tugas saya, memantau ke bawah, melanjutkan aspirasi masyarakat untuk bisa disalurkan melalui program-program pemerintah. Itu, Mbak. Iya, pemirsa, artinya dari Komisi 2 Kabupaten Lampung Tengah ini memang benar-benar berupaya keras dan bekerja keras demi kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah khususnya, di mana Komisi 2 sudah melakukan berbagai cara, mulai dari melakukan pengawasan dari mulai masyarakat hingga ke beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.
Dan pemirsa, sekian bincang tokoh saya bersama Bapak Djoko Suprihatin. Ya, Terima kasih Mbak. Bapak atas Terima waktunya kasih. hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami bisa berbincang dengan Sama-sama. Bapak seperti itu. Ya pemirsa, kami akhiri bincang tokoh pada hari ini. Saya Yun Prasetya dan bintang tamu saya yaitu Bapak Djoko Suprihatin pamit undur diri. Sampai jumpa.